orang-orang random Indonesia. Selamat datang di podcast orang random Indonesia lainnya di Ngotai, ngobrol santai. Di sini bersama saya Kucing Rebahan. Terus juga di sini ada juga Mas Gregor Mendel. Selamat pagi, siang, malam, sore, dan apalagi tadi. Halo. Ya, pokoknya itulah Gregor Mendel. Saya suka kacang. Saya suka kacang ercis. Ya, selain itu juga kita ditemani oleh mbak-mbak cantik di sini. Halo. Selamat pagi, siang, malam, dan sore, Mbak Gab. Pagi. Kalau Anda semua di sini bingung mengapa di sini ada seseorang berkacamata dari foto tahun 1600-an, gambar kucing, dan ada VTuber cewek, selamat datang di podcast ini. Ini yang akan Anda selalu lihat setiap kali Anda mengklik ini yang Anda harus ekspektasikan. Jangan ekspektasi terlalu tinggi, tetapi ya bebas, mau tinggi juga boleh. Ya, silakan. Percaya gak percaya, tapi kucing yang lagi tidur itu dia yang akan mimpin obrolan ini, kebayang nggak? Kan keren loh. Itu kapan lagi kalian ngeliat itu apa kucing jadi pemimpin gitu loh, ya nggak? Mesir flashbacks tahun 1000. Lupain, lanjut aja. Ya pokoknya. Tapi selain 3 pembicara ini, saya juga udah masuk pembicara ya, kalau gimana pun saya kucing loh. Harusnya masih ada satu orang lagi, tapi sayangnya dia lagi berhalangan. Jadi tunggu aja. Tunggu nanti kalau dia udah nggak berhalangan. Bukan berhalangan hate ya, pokoknya bro. Ya, jelas bukan, 1000%. Jelas bukan, 100% bukan. Semua yang ada di sini cowok. Iya mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, sebelum kita udah memperkenalkan diri kita sebagai tanda kutip, sebagai kucing, sebagai anime, sebagai tokoh sejarah, dan sebagai tanda tanya nanti yang akan datang. Namanya podcast kan kita perlu yang namanya tema. Gitu. Dan alhamdulillah kita sudah menentukan tema yang kira-kira menarik gitu tuh untuk menjadi pembuka dari podcast pertama kami ini. Nggak perlu tema. Dan tema itu adalah ding 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 ding, suara drum. Apa itu, Mas Gregor? Itu bukan suara drum BTW, tapi ya kita akan membicarakan tentang edukasi. Yes. Yeay, bro. Yeay. Ya, kita baru pertama kali saya mendengar respon yang sangat antusias seperti itu. Tapi oke. Kurang semangat gitu loh. Sangat antusias sekali. Kamu tuh ini marketing di sini gitu loh. Yang paling menarik di sini nih Ira gitu loh. Jadi tunjukin lah. Beberapa thumbnail menunjukkan beberapa ya karakter-karakter menarik yang membuat orang mengklik mungkin ya. Ya, beginilah audiens. Kayaknya gara-gara kamu gitu loh. Ya. Iya. Ya gitu loh. Oke. Kita langsung aja masuk ke dalam tema yang tadi kita bahas. Seperti kata Mas Gregor, kita akan bahas soal edukasi di edukasi. Nah, edukasi ini tentu aja secara general gitu tuh. Bisa aja di Indonesia, bisa aja di luar negeri, bisa aja dari kampus, bisa aja dari sekolah-sekolah yang SD, SMP, atau SMA. Nah, sebelumnya nih, kalian tuh sebenarnya dari jurusan mana aja sih? Atau dari fakultas mana aja sih? Pengalamannya bisa di-sharing dulu nggak? Gitu tuh, sebagai pembuka gitu. Dari mungkin Mas Gab, itu kan, sorry. Salah satu hal kontradiktif yang saya dengar hari ini. Awal yang bagus. Ya udah, barangkali ada yang pengen di-sharing dulu, Mas Gab. Mungkin dari Bapak Gregor saja dulu. Kenapa saya? Toh Gregor dulu. Ya. Mungkin ini Bapak Gregor kan udah dari tahun 1800. Dari yang paling berpengalaman tentang edukasi ini. Yang paling senior itu, silakan. Menariknya kalau kalian tahu siapa itu Gregor Mendel, ya dia yang menemukan bagaimana genetika itu bekerja, dan dia pun tidak tahu kalau dia menemukan itu, dan orang-orang beratus-ratus tahunnya membuat dia sebagai ikon padahal dia pun tidak tahu, dan itu sangat ironis dan menarik. Tapi ya, seperti yang Anda bayangkan, anggap aja saya sangat tertarik dengan bidang bioteknologi dan genetika. Semoga di sini saya bisa sharing, dan walaupun saya tidak sekacau mereka obrolannya, semoga saya tetap bisa
Semoga saya tetap bisa membawa obrolan ini sesantai mungkin. Ya, silahkan siapapun itu yang ingin lanjutkan. Tadi saya udah bilang loh ya, barangkali pengen ada sharing kayak gitu tuh, apa, dari pengalaman sekolahnya, kayak misalnya saya gitu loh. Oh, maksudnya ini urut? Kita juga Jadi oh oke. Iya. Dikira kayak free for all gitu. nggak urut-urut juga gitu loh, Bro. Ya barangkali pengen sharing apa gitu loh. Iya. Sejujurnya nggak tahu, 1600 ini saya diem aja sih dulu. Namanya sekolah itu kayak banyak perang gitu loh, perang 7 tahun apa, tapi ya udah lupain aja. Tapi kalau kita bicara tentang perang di Indonesia, tentang edukasi di Indonesia ya banyak sekali ya hal yang mungkin memang menarik. Mungkin kita ingin mulai dari mana? Ingin mulai dari primary school, dari SD atau gimana? Ada yang mau Mungkin Jadi gini deh. kalau Kalian kalau SD ya, SD ya? Kalau iya. hari-hari begini lagi ngapain? Sekarang hari apa ya? Minggu sekarang ya? hari Minggu Kalau loh, Minggu emang kan ada Eh, SD yang libur. buka hari Minggu? Anda bilang hari Minggu, mungkin aja orang nonton hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Jadi gimana dong? Udah Ya kita bilang maksudnya aja berarti kalau kita hari lagi sekolah. apa, Oke. streaming Minggu gitu. Gini aja deh, apa kegiatan kalian pas SD sih sebenarnya? Ini secara kurikulum ya, maksudnya secara di sekolah gitu, bukan Buat kegiatan iya. bertarung dengan bumi dan memanjat menara Eiffel. Kalau kalau anak-anak Indonesia itu kalau menurut yang saya lihat, kalau kelihatannya mereka itu kayak belajar itu hanya untuk ujian seperti itu. Hanya untuk ujian. Jadi iya, jadi kalau banyaknya pelajar Ini itu ujian. tentang materi. Tapi kalau misalnya tentang kayak kepribadian itu kurang. Jadi kalau misalnya kita bandingin anak-anak SD Indonesia dengan anak SD Jepang pasti beda banget. Kau Iya. ngaku-ngaku pakai icon VTuber Benar anime sih, gitu, ini bicara gitu tentang sama Jepang ya. kalau mau kita bandingin sama Jepang memang ya, itu Iya. sampai saya juga punya beberapa apa sih, ya inilah, rekan baik saya itu dia punya sempat sana kan ya, beberapa tahun itu di sekolah dan anaknya itu kelas 3 SD ya, kelas 4 SD. Itu Iya. ujian naik kelasnya itu beresin barang ke tas. Lalu Nah, iya. iya, model-model itu dan itu kelas 3, kelas itu mereka masih mungkin soft skill ya. Jadi kemandirian, lalu bagaimana kita bisa bersikap hal-hal seperti itu sebelum mungkin masuk ke teknis gitu. Sebenarnya kalau saya Jangan salah, itu apa, Indonesia berarti lebih maju daripada Jepang loh. Kira sebenarnya iya, enggak gini. lihat coba, anak TK tuh udah hafal itu satu jus tuh. Iya, tapi Jus gini 30 lah minimal gitu. iya, oke. Maksudnya iya bagus maksudnya. Di satu sisi ya, Tapi maksudnya nggak apa artinya. gini sih. Itu makanya itu perspektif. Nah, ini menarik sih. Yang kita bisa obrolin ini banyak sebenarnya dari sini. Oke, kalau menurut saya gini sih. Saya pribadi nggak masalah kalau memang kita diberi pelajaran teknis. Mungkin ada orang yang pengen mendalami agama kan, seperti tadi. Ada juga orang yang pengen mendalami sains, ada juga orang yang mungkin mendalami bisnis dari kecil juga bisa kan. Ada juga yang memang ingin belajar umum juga. Kalau menurut saya bagusnya, tahu kan ya, Elon Musk itu baru-baru ini dia anaknya itu disekolahinnya kayak ya buatan sendiri gitu kan. Ya sekolahnya dia sendiri kan. Iya, Sendiri maksudnya dia buat sekolah dan sekolahnya itu sistemnya gini. Sistemnya itu misalnya ada ya namanya mungkin mahal juga ya karena memang apa sih resource-nya itu kan udah bagus ya. Seperti misalnya oh anak ini tertarik ke arah sains, ya nanti ada khusus sainsnya gitu misalnya eksperimen, bermainnya tuh ke arah sana gitu kan. Jadi Iya. udah langsung difokuskan dari kecil gitu. Dan kalau menurut saya nggak mesti yang sikap-sikap itu penting. Jadi kurikulum kayak budi pekerti gitu kan ada ya. Tapi bayangin kita belajar budi pekerti aja teori gitu di sini. Oh iya, Iya, baik benar. adalah bab 1 berbuat baik. Maksudnya gini, oke, kalau kita udah SMP, SMA, itu kan udah paham, terus kita mendalami tentang sikap itu tidak masalah sih menurut saya gitu. Jadi kan kalau bacaan-bacaan gitu anak kecil mana ya mungkin ya 1% aja gitu anak kecil yang oh ya misalnya dia baca diskursus Machiavelli gitu. Ya belum tentu memahami lah maksudnya gini ya. Orang orang baca suatu karya apalagi karya yang itu kan sebenarnya itu dalam ya maksudnya karya-karya itu kan bukan karya-karya yang apa ya punya interpretasi kan. Misalnya di sini bab 1 tentang kebaikan. Kebaikan adalah gini itu kan harus dijelasin. Anak kecil kan harus dikasih tahu, harus sikapnya dikasih. Nah, jadi dikasih tahu, bro, bukan dikasih tempe.
Ya, oke. Jadi ya maksudnya bersikapnya itu ya lebih ini apa ya istilahnya? Lebih ke prakteknya. Nah, tapi teknis itu menurut saya tetap harus ada sih. Walaupun mungkin ya Iya. intensitasnya atau sistemnya itu tidak ya teknis banget. Jadi orang tuh tidak untuk ujian aja gitu. Tapi Heeh. karena memang untuk paham. Oke, Ada praktikalnya juga intinya sih ya. iya. Iya. Oke, ini sebelum saya barangkali ada yang mau diomongin takut kalian lupa, sok. Enggak, Iya, itu apa, sebenarnya paling ini sih apa, sok. Kap. ya baik, sebenarnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita bagi anak-anak itu berdasarkan kayak kemampuannya, misal ada anak yang pintar matematika, kita sekolahkan fokus matematika dari kecil aja gitu. Itu kan menurut saya juga kurang begitu bagus, karena kalau misalnya anak kecil Iya, itu iya, kan benar. kemampuan otaknya juga belum berkembang. Jadi bisa aja dia Benar. itu kayak ada hobi sementara gitu. Kan kita tahu kalau Benar, misalnya benar. pelajaran matematika di anak SD kan itu kayak masih menyenangkan. Jadi kalau misalnya kita bandingin pelajaran matematika yang SD dengan SMA, pasti banyak yang dulunya senang matematika dan sekolah tinggi malah jadi nggak senang gitu. Jadi semuanya itu perlu perkembangan. Jadi kita tidak bisa langsung Benar. memutuskan ini Ini anak saya nggak tahu jago. benar atau enggak ya. Ibu saya kan ini apa, Iya, ngajar ya, apa sih, ini saya nggak tahu benar atau enggak ya, tapi dari ibu saya sih katanya sih ya, nggak tahu benar atau enggak, anak SD sekarang udah belajar ini, apa, aljabar. Bagus. ya itu Mungkin saya bagus. Oh, kalau bagus? dari 3 tahun udah belajarin kalkulus ya kalau perlu. Ya Astagfirullahaladzim. lanjut. Enggak. Ini intermezzo. Cuma Sok lanjut. kalau Maaf, motong. misalnya Iya, kita monggo. belajar sesuatu yang tidak menarik seperti kayak gitu, nanti malah kayak menghentikan semangat anak-anak ya. Jadi kalau misalnya kita anak-anak itu kan lebih senangnya untuk bermain. Jadi kalau bisa kita terapkan pembelajaran itu dengan metode bermain. Iya, main aja Nah, dulu. kalau misalnya Mayoritas anak ya, senangnya bermain mungkin. Mayoritas. iya, Oke, jadi lanjut. mayoritas. Jadi kalau misalnya kita langsung menerapkan pelajaran yang kayak sulit untuk diterapkan dalam metode bermain seperti itu, kayaknya membuat anak tidak tertarik dengan pelajaran tersebut juga. Jadi kalau misalnya kita ingin anak-anak itu mau terhadap suatu pelajaran, kita harus menggunakan metode yang sekiranya anak itu juga senang. Bukan berarti kita harus memaksakan metode-metode yang kurang begitu bagus hanya karena untuk mempercepat perkembangan otak anak. Jadi setiap perkembangan anak itu tidak merata juga. Gini Yang sih. jadi masalah sama pendidikan di Indonesia tuh ini apa, salah satu itu ada kaitan sama gurunya juga sih. Soalnya kadang-kadang guru itu terlalu bukan praktikal sih, apa ya, istilahnya, Iya, teoritis gitu loh dalam apa, bukan dalam cara mengajarnya, bukan dalam mengajarkannya. Jadi kadang-kadang ya, ya, apa ya, ya kalau kalau di kamu Indonesia emang kalau lebih fokusnya ke pernah ini nggak sih teoritis ngobrol sih. sama anak pendidikan? Pernah ngobrol sama anak pendidikan nggak? Pernah. Adik saya Pernah ya? pernah. Pernah tanya-tanya kerjanya ngapain aja? Ya belajar, Nah, belum. ngajarin anak, ya Iya, ngajarin maksudnya belum orang lain kayak gitu. ngobrol gini belum Ya sih. kalau prakteknya sih iya gitu tuh, ngajarin anak-anak. Tapi sebenarnya sebagian besar itu kalau nggak mereka nanti ngurusin apa, administrasi dari sekolahnya itu ya ini apa, teknik-teknik mengajar Iya, benar. ujung-ujungnya. Jadi ya ada tekniknya gitu tuh ngajar tuh. Cuma kalau terlalu terpaku sama teknik ujung-ujungnya nanti mereka nggak bisa Benar. ini, nggak bisa kreatif gitu tuh. Ini ya. Mungkin tadi mau elaborasiin yang tadi Gap sebut ya. Apa Iya. namanya? Benar, dan saya setuju sih sebenarnya karena kalau misalnya contoh ya, ini mumpung ingat ya, makanya tadi matematika. Orang yang memang nanti senang matematika, ya kesananya bakal mendalami sampai yang model kompleks gitu kan. Tetapi mungkin aja orang yang senang jadi sosial, dalamin sosial. Orang yang senang biologi, fisika lah. Nah gitu kan. Jadi kalau Kalau orang maksudnya, yang bahasa Inggrisnya sama biologi yang bagus. hah? Enggak itu, Ada. ya. Nah jadi maksudnya gini, memang masa-masa SD apa tuh masa mengeksplor gitu kan. SMP SMA kan menengah kan berarti udah mengerucut ke atas gitu. Kalau sekolah Iya. itu piramid yang bawah yang luas itu SD kan harusnya. Fondasi semuanya ada, terus semakin menengah itu semakin mengerucut gitu. Sampai di universitas yang kerucut puncak itu di mana cuma satu spesifik bidang yang dia dalemin gitu kan. Nah, benar, makanya tadi saya setuju sih sebenarnya. Spesifik itu yakin nggak puncaknya itu di kampus ya? Iya, Soalnya ini kan udah spesifik banget. di universitas maksudnya. Jadi SMA udah mulai mengerucut lagi, puncak paling atas ya universitas gitu.
Nah, maksudnya Iya, dan universitas dan seterusnya ya. Misalnya ada yang pasca sarjana Iya. sampai PhD mungkin. Hmm. Dan SD itu enggak, maksudnya tadi aljabar agak intermezzo aja gitu. Maksudnya menarik tuh gini. Dalam artian Gimana? mungkin aja kan memang ada orang yang tertarik di aljabar dari awal mungkin karena memang dia senang banget Iya, matematika. benar. Nah, hal Nih, bisa aja, dan hal itu tuh gini loh sebenarnya ya. Sebenarnya iya. kalau kita ajarin aljabar itu kita ngebayangin aljabar itu apa sih? Kita kan belajar aljabar tuh kebayangnya yang rumus aljabar Iya, kan, iya. rumus yang gitu. Ah, Padahal kalau kita diajarkan cara berpikirnya, cara berpikir untuk menyelesaikan permasalahan dari melalui aljabar itu beda lagi loh definisinya. Nah, ini kita nyambung ke guru ke tadi. Nah, masalahnya Richard Feynman tahu kan ya? Sigap kayak tahu Richard Feynman kan? Dia fisikawan Iya. yang mungkin salah satu guru terbaik lah gitu. Karena dia bisa menjelaskan fisika-fisika yang kompleks dengan penjelasan yang mudah, dan itu sebenarnya indikator terbaik kalau kamu udah ngerti sesuatu, paham kan? Misalnya gini, Iya, kamu benar. paham tentang suatu konsep, kalau kamu bisa jelasin itu secara simple, berarti kamu udah paham. Iya kan? Karena Benar. kalau Benar. misalnya kita aja masih bingung mau ngejelasinnya gimana, kita belum ngerti gitu kan. Nah, permasalahannya di sini Tapi mungkin ya, ya, iya, mungkin benar. pemahamannya itu mungkin tidak sedalam itu gitu loh. Maksudnya ya guru-guru juga masih sambil belajar, masih apa, dan nggak semuanya dedikasinya tinggi lah gitu aja. Mungkin aja ada yang motivasi, dan itulah yang apa sih istilahnya ya, jadinya mungkin kurang termotivasi juga dan sebagainya kan. Itulah yang jadinya muridnya juga ikut gitu kan. Ya gini lah, di satu SMA ada satu guru itu yang favorit karena memang jelasinnya enak, iya kan, pasti ada gitu. Tapi ada juga yang Iya. di mata pelajaran yang sama, yang dia itu ini ngapain, apa sih sebenarnya, nah ada yang kayak gitu juga. Kenapa bisa kayak gitu, iya kan? Padahal Ah. pelajarannya sama. Ya kalau kita pikir-pikir sekarang, pendekatannya aja sih gitu kan. Kita menikmati gitu, dia ngejelasin karena ngejelasinnya tuh beda gitu kan. Ada sesuatu yang nggak bisa dijelasin gitu. Walaupun sebenarnya bisa dijelaskan secara teknis kalau memang dia tuh lebih pemahamannya lebih enak gitu. Jadi orang mau nanya apapun dia bisa ngejelasinnya. Gitu sih. Jangan lupa itu apa namanya, kemampuan kognitif itu apa dari anaknya itu juga sih. Ya, benar. Saya pernah cerita nggak sih kalau atau pas dulu saya KKN, saya kan masuk ke ini, ke SD yang di desa-desa kayak gitu tuh. Itu masih akreditasinya masih B. Insya Allah SS. Menurut kalian kalau kelas 3 itu belajarnya apa kalau matematika? Kelas 3. Kalau matematika dulu udah mulai ini, jadi kayak rumus bangun ruang. Iya bangun ruang udah ya. Maksud bukan bangun Iya. ruang sih, maksudnya masih bangun datar kalau nggak salah ya minimal ya. Pokoknya Enggak, udah kalau dulu pembagian perkalian yang bangun ruang. Pokoknya banyak gitu perkalian loh. sama Iya. pembagian udah selesai kelas 2 lah ya. Kelas 3. Iya. Ini kelas 3, kelas 3, kelas 3. Oh, kelas 3. Oke. Hmm. Kayaknya Kelas 3 udah pokoknya aplikasi lah, udah aplikasi dari itu. Iya. ya kan? Kalau dulu saya kelas 3 udah bangun ruang. Masih ingat. Iya, ya. Soalnya gurunya Iya masih bangun. ingat ya benar-benar. Dulu ya. Nah ini saya nggak tahu emang karena apa sih, karena mungkin akreditasinya aja atau kayak gimana, atau memang karena apa sih, kemampuan kognitif anak-anaknya aja. Tapi pas itu kita udah ini apa udah masuk materi ini apa sih, perhitungan jam kayak gitu. Tapi masih ada nih, rupanya pas saya tanya rupanya masih ada aja yang ini belum paham pembagian sama Gitu. perkalian gitu tuh beberapa. Oh, Jadi iya. harus ujung-ujungnya pas ngajar ya saya nggak jadi ngelanjutin ngajar yang ini apa perhitungan jam itu. Akhirnya ya balik lagi ke perkalian sama pembagian. Ya. Ya itu Itu makanya Kalau dari mungkin memang ya ada proses yang perlu, contoh gini ya. Orang yang sok gimana? Jadi itu dari Gimana, semua anak-anak yang sekiranya mahir dalam perkalian pembagian berapa persen? Gimana ya? hampir mungkin lebih dari 50% masih bingung. Ada yang udah paham, ada yang lancar gitu tuh ngerjainnya segala macam. Tapi ya sebagian besar masih belum. Jadi makanya saya langsung udahlah jangan dilanjut dulu, ini sih harus tahu pembagian perkaliannya dulu gitu. Kalau misalnya pembagian perkalian 1 sampai 10 masih bisa? Ya itu masih bisa gitu tuh. Maksudnya ini minimal Berarti kalau ya kan puluhannya kayak gitu loh. Oh iya.
Itu kalau kata saya kan bukan, maksudnya pernah dengar nggak kalau misalnya satu anak yang nggak ngerti di kelas berarti itu salah dia, tapi kalau misalnya hampir semua anak nggak ngerti di kelas itu salah gurunya. Ya itu. Ya itu yang kita bahas sih Ya sebenarnya. berarti Nah, iya, jadi yang perlu disalahkan itu bukan dari tapi anak-anaknya. tapi mungkin ini ada kesalahan di ini juga apa kondisi posko gitu ya. Itu kan saya itu ngajar kemarin tahun 2020. Berarti itu udah ini setahun masa masa pandemi. Jadi ya udah lumayan gitu loh apa berapa semester buat anak-anak gitu kan ya. Nggak masuk ke sekolah, nggak ketemu gurunya langsung, itu pengajarannya juga itu agak susah sih. Ya alasan kenapa kita ditempatin di KKN di desa-desa kayak gitu sebenarnya buat ngebantu mereka yang nggak bisa ini sekolah lewat Zoom segala macam gitu loh. Semoga bisa. Oh, jadi kamu datangin ke rumahnya masing-masing atau kayak ngumpulin anak ke satu rumah anak yang lain? Enggak sih ujung-ujung kita tetap di SD-nya soalnya apa Oh, dari kitanya juga ada yang dari luar kota juga itu apa ke SD-nya itu. Hmm. Lumayan jauh sih maksudnya. Ya, itu cuma kalau sebenarnya oh ya, silakan. enggak serius. So. Gimana? Ya, maksudnya kalau dari pengalaman saya KKN ya, kalau misalnya kita ngebandingin gitu, kalau misalnya akreditasi B itu udah termasuknya bagus. Iya Jadi makanya saya juga harusnya kan. selama KKN, ya saya juga selama KKN itu di tempat yang mungkin jauh dari tempat yang kamu gitu ya, Jeff. Jadi di sana juga internet susah gitu. Jadi kayak sekitar 90% anak itu nggak punya HP atau koneksi internet. Bahkan Nah, ketika iya saya itu KKN tuh, itu juga untuk kepunyaan HP mendapatkan juga penting. sinyal juga susah Nah, gitu. Jadi mereka itu kadang dari guru-gurunya sendiri gitu. Jadi ada guru yang memang mereka males aja untuk mengajar dan ada guru yang memang semangat. Kalau di sana Iya. kebetulan di tempat KKN saya itu kan guru-guru juga banyak yang orang-orang rantau. Jadi mereka itu kayak punya semangat yang tinggi. Nah, mereka itu jadi selama COVID itu mereka datangin Semoga sehat. anak-anaknya satu persatu ke rumahnya seperti itu. oh ya alhamdulillah. Jadi bukan anak yang datang ke sekolah, Hmm. tapi guru yang datang ke anak-anaknya. Itu Baik. tahun kemarin ya atau oh enggak ya tahun ini ya Kalau waktu saya, ya. iya, kalau saya tahun ini. Nah, Hmm. udah lumayan dibuka itu sih. Kalau Jadi mending sebentar. ya, cuman sama aja kalau misalnya di pedesaan itu kan tingkat vaksinasinya itu sangat rendah. Jadi kayak Oh iya, walaupun kita kondisi COVID yang sudah membaik, cuman kayak masih banyak larangan COVID. Karena memang Semoga aman ya tapi ada kasus gitu juga sih. sih. Iya. Hmm. Karena di sana kalau misalnya ada satu orang yang kena, pasti bakal rame juga. Soalnya kan di sana desa itu kan kayak masyarakatnya lebih dekat daripada perkotaan gitu. Jadi kalau kumpul ya lebih sering gitu. Nah, Jadi makan di sana justru lebih sulit. Soalnya masyarakatnya juga memang agak susah untuk diatur kalau misalnya disuruh pergi dari kerumunan gitu. Mereka biasanya pada nggak mau. Itu bahasan yang akan lebih banyak sih kalau udah sampai ke itu enggak, kayak ini kita batasin pembahasannya di itu ini. bisa kita obrolin nanti, tapi itu lebih ke budaya sih, Iya. sosial budaya. Dan itu topik menarik dan bisa panjang. Cuman kalau kita ke edukasi ya apa sih istilahnya? Benar. Dan saya setuju sih Nah, maksudnya sama iya. ya, gimana? Itu Ya juga tunggu aja itu nanti sebenarnya buat jadi topik berikutnya. Iya ya, nggak apa-apa. iya. Cuman ya Di desa saya itu ada 2 sekolah. Di Nah, saat satu sekolah tadinya saya sebutkan ya. Di satu sekolah itu guru-gurunya mayoritas dari luar desa. Nah, itu biasanya anak-anak orang-orang kota gurunya. Nah, kalau satu laginya itu sekolahnya kayak lebih terpuruk. Dia lokasinya lumayan jauh dari jalan semoga utama. aman. Jadinya guru-guru juga itu dari masyarakat sekitar. Nah, anehnya itu yang justru anak-anaknya yang menonjol itu kebetulan dari dari sekolah yang terpuruk ini. apa sih emang? Kenapa? Karena maksudnya ada satu sekolah yang lokasinya jauh dari jalan utama. Nah, mayoritas kan guru-gurunya juga biasanya warga-warga sekitar juga. Nah, itu justru sekolah yang ini itu yang lebih menonjol dalam kualitas siswanya. Itu Kenapa emang? kenapa? Karena guru-gurunya itu sendiri adalah bagian dari masyarakat. Jadi kadang guru itu Lebih lebih percaya. mudah untuk mengumpulkan, Iya. lebih percaya dengan siswanya juga. Nah, itu sih Jadi sebenarnya gimana? Maksudnya kedekatan lebih menonjol tuh gimana? That's what she said. menonjolnya maksudnya Good thing. kualitas
kualitas muridnya itu lebih baik daripada sekolah yang ada di jalan raya. Paham. Oh iya. Lebih unggul gitu mungkin ya. Lebih unggul, iya. Iya. Kamu bukan anak pendidikan tapi kamu bisa jadiin ini loh, bisa jadi materi ini loh, penelitian loh. Iya. Sebenarnya bisa aja. Sebenarnya waktu saya KKN itu 50%-nya anak pendidikan. Jadi Oh karena iya, ini kan tema KKN itu kan meningkatkan kualitas ini setelah COVID. Jadi banyak yang dari pendidikan dan ekonomi. Oh gitu. Pantesan. Jadi dari kalau sistem kayak gitu juga kalau menurut saya bisa diterapkan di sekolah-sekolah lainnya. Jadi daripada kita menggunakan guru yang rumahnya jauh dari sekolah, kita bisa jadi masyarakat lokalnya sendiri gitu. Emang itu masyarakat yang apa sih, lulusan sarjana guru atau gimana? Atau emang Kalau kebetulan itu kan karena saya berada di desa juga, jadi kan mayoritas masyarakatnya banyak yang nggak sarjana gitu. Nah itu kebetulan sekolah yang agak jauh dari jalan oh raya jadi itu relawan? kayak iya relawan, jadi cuman ya itu sekolah agama, jadi kayak NU gitu, jadi dari masyarakatnya juga. Jadi yang ngajar itu biasanya Pak Ustadz atau ibu-ibu pengajian. Oh iya, Keren. beda ya, bukan Iya, maksudnya mereka juga lebih ke kayak iya, mereka juga sistem pembelajarannya nggak terlalu formal dan mereka itu senang banget gitu. Anak-anaknya juga justru kalau misalnya sekolah biasa kan bangun pagi pulang sore. Nah kalau mereka itu enggak, jadi kayak les aja ya. itu sekolah dasar. Sekolah dasar iya, jadi kayak PAUD. Oh gitu. Berarti bukan SD dong? Sekolah ini apa namanya, sederajat SD. Oh, oke. Iya. Apa sih Iya. namanya? Ya itu beda lagi. Maksudnya sebenarnya sistem kayak gitu ke sekolah yang umum ya, atau sekolah yang pengen belajar umum juga bisa sih sebenarnya diterapkan seperti itu sebenarnya. Model seperti tadi kan sebenarnya sih bisa aja gitu. Iya. Itu Jadi berarti kan kita memang juga berdasarkan membuat minat dari siswanya, Iya. berdasarkan minat dari bukan siswanya ya? iya Iya nggak? iya bisa jadi Iya. jadi kita Oh, menciptakan lingkungan yang dimana guru itu bukan sebagai senior kita gitu, jadi sebagai teman kita. makanya memang harusnya nih sekarang ya. Nah, ini kita agak skip ke kuliah Senioritas karena tuh jangan dijadikan pembatas bukan. gitu. Ini mumpung inget ya, kalau di kuliah ya, maksudnya kebetulan gitu ya. Maksudnya alhamdulillah sih gitu. Secara pribadi ya dosen saya terbuka gitu. Maksudnya apa sih, saya supel lah gitu terhadap mahasiswanya. Tapi saya bukan bicara inilah, ini bicara hypothetically ya. Banyak kan kasus terutama sekolah kuliah zaman dulu itu ya. Sekarang juga mungkin ada cuman ya. Yang ada barrier benar-benar senior kan antar dosen dan mahasiswa. Dan kita tuh ada rasa respect yang lebih gitu, kadang-kadang kayak agak rasa takut apa dan sebagainya. Mungkin guru juga kayak gitu kan. Contoh ya, Iya nggak benar. mungkin kan kamu ada dosen supervisor terus bilang, misalnya namanya siapa? Namanya misalnya Joni misalnya. John, gimana John? Kabarnya nggak mungkin. Tapi kan kalau kita contoh di Eropa, di apa ya, ceritanya banyak kan. Itu ya tau lah gimana. Walaupun dia udah lebih tua, hey Johnny misalnya. Ya udah, walaupun dia udah tua gitu kan. Dan di kelas itu ya benar-benar terbuka aja. Oh, kayak film yang itu ya, yang Beautiful Mind itu bukan sih? Ya, bisa. Ya. Saya juga tahu ya itu cerita-cerita. Ini Eropa ya. Kita bukan bicara kalau di Jepang itu beda ya. Maksudnya ini Eropa, US atau Australia misalnya. Ya namanya kuliah misalnya ngomong ya ngobrol aja, nyanggah aja dan no hard feeling gitu kan. Jadi dia tidak kayak ngerasa ini orang kok kayak gak sopan banget atau gak enak gitu kan. Nah, hal-hal gitu sih sebenarnya juga menjadi barrier gitu di kita. Jadi kita tuh jadi tertutup gitu. Misalnya ada suatu hal yang kita nggak setuju misalnya. Ya jarang kan yang sampai misalnya stand up terus nanya sampai kayak gitu kan orang, udah saya misalnya ada materi yang kita nggak pahamin. Saya yakin 90% nanti aja baca sendiri ketimbang nanya langsung gitu ya. Ini nggak sih yang sering jadi kasus yang ngebuat siswanya jadi bukan malas nanya sih, apa ya? Kadang-kadang kalau di kelas kan suka ditanya sama gurunya, ini Pak ada yang mau ditanyain nggak gitu tuh, pada diam.
Nah, itu Sebenarnya permasalahan. pada diem Ya, itu takut tuh bertanya. bukan karena males nanya, itu nggak tahu pengen nanya apa nggak sih? Nah, ya itu juga sebenarnya ada skill ya. Kalau Nah, sampai jadi gini, dasarnya ya, bertanya itu walaupun kita tidak gini. Bertanya itu kalaupun kita tidak apa ya istilahnya, tidak tahu, tidak kadang-kadang tidak punya ide untuk nggak tahu mau bertanya, nanya apa gitu. iya, itu ada skill-nya sendiri gimana cara membuat pertanyaan gitu. Jadi contoh gini, kalau di luar ya, Nah, sekali lagi di luar tuh maksudnya di Eropa boleh kayak gitu. Itu that's what she misalnya said. orang tuh banyaknya ya udah cuman ngacung nanti nanya sesuatu apapun itu ya. Makanya kan there are no stupid question gitu kan istilahnya kalau di sana. Apapun itu sesimpel apapun dihargain gitu loh. Maksudnya makanya orang tuh ya udah saya nanya nggak apa-apa, yang penting aktif, yang penting tuh ada komunikasi. Karena gini, mungkin aja kamu nggak tahu mau nanya apa, tapi nyeletuk misalnya. Kalau teori ini tuh gini-gini ya, terus jadi obrolan baru bisa aja kan. Nah kalau di kita kemungkinan itu tuh hampir nggak mungkin gitu, karena orang aja diem ngikutin aja. Gurunya juga ya udahlah saya ngejelasin segini aja. Jadinya gurunya nggak mau cari tahu juga gitu. Misalnya ada sih nanya-nanya kebanyakan, jadi kuliahnya kan jadi makin panjang kan. bisa jadi kayak gitu. Ya kita tahu sendiri lah, dan itu umum ya. Umum tuh maksudnya saya nggak nyalain 1-2 orang gitu, karena mungkin ratusan ribuan orang bahkan seperti itu gitu pengalamannya. Dan itu memang harus diakuin, permasalahan di kita seperti itu ya kan. Budaya-budaya yang itu yang menurut saya membatasi juga loh. Jadi kita tuh ditanaminnya udah kayak gitu dari kecil gitu loh. Jadi kita juga gak bisa nyalahin mahasiswa atau misalnya murid-murid SMA, SMP, gak bisa sih karena Menurut gitu. kalian itu gap antara dosen sama mahasiswa itu sama nggak? Kayak Nah ini gap menarik sih. antara Ya menurut mahasiswa atau siswa ya sama gap seniornya. gimana menurut kamu aja dulu, Cing? Maksudnya bagaimana? Kucing. Ini gap antara mahasiswa sama dosen sama mahasiswa sama ini Mahasiswa. seniornya gitu. Harusnya gimana lah gitu gapnya kan maksudnya? Ini saya kalau selama di organisasi ya jujur alhamdulillah sih nggak begitu kerasa kayak senioritasnya gitu. Mungkin karena memang Ini dosen atau gimana? Senior kan atau tadi kita ngebandinginnya antara dosen dengan oh mahasiswa ya ini kan. senior Gapnya dan gitu tuh. mahasiswa Ini mahasiswa. senior dengan mahasiswanya gitu. Oh Kira-kira oke. sama nggak? Oke. Gitu loh kasusnya gitu. Kalau menurut Yang ngebuat kamu gimana? yang ngebuat kadang-kadang senggang gitu loh Iya antara paham. ya, Paham. ya kalau dari pengalaman organisasi dulu di kampus sih ya sebenarnya mungkin karena ini ya organisasi sayanya aja gitu tuh. Nggak tahu sama organisasi lain kayak gimana. Tapi di saya sih nggak sampai ada kayak kesenggangan gitu tuh. Kita sama timnya akrab-akrab aja gitu tuh. Di kalian sih gimana ya? Kalian nggak ikut ya? Nggak ikut apa? Kamu ikut ya, Bra? Puts kamu ikut? Iya. Apa ini ngomongin hima? Iya. Bukan hima, organisasi apa aja? Organisasi. Iya. Oke, ini menarik, ini bakal ngeren panjang, sok lanjut. Sok. Gap dulu. Nah, kalau sebenarnya kalau gap senioritas antara anggota baru dan anggota lama pasti ada ya. Jadi kayak Nah itu anggota lama yang kelamaan itu ngapain sih? Enggak, maksudnya masih ikut aja. Itu menurut, aja sih. Ya, sok lanjut. Nggak tahu, mungkin mungkin beda ya kampus saya dengan kampus kalian. Nggak apa-apa. Ini kenapa kita ngobrol? Iya, maksudnya perbedaannya mungkin agak lumayan banyak gitu. Kalau di saya itu kan jadi banyak tinggi banget itu budaya senioritasnya. Kan tahu lah kampus saya itu kampus apa? Iya. Kampus XX. Ya, maksudnya fakultas apa gitu. Kalau di fakultas saya kan rata-rata anak itu kan dari SMK gitu. Nah kalau di SMK itu kan kebanyakan pasti laki-laki. Iya, Nah, paham. iya. Ya jadi kalau mereka kan dari zaman sekolah SMK-nya juga pasti sudah kayak sering banget di perpeloncoan seperti itu. Ya, jadi ya ketika masuk ke perkuliahan ya mereka masih punya ngebawa budaya-budaya seperti itu. Jadi mulai dari himanya juga. Jadi biasanya mereka itu kayak perekrutan anggota barunya bisa dibilang lebih kasar gitu ya dari fakultas yang lain. Hima saya enggak. Saya maafkan saudara saya dulu di Belanda ya yang kayak gitu ke bawa budaya. Bingung sejarah jadi sekarang. Ya lanjut. Ya mungkin karena itu mau tergantung dari mahasiswanya juga ya. Kalau misalnya mahasiswa kalian kan mungkin kalau ada anak-anak yang dari SMA juga, kalau misalnya kebanyakan anak SMA kan budayanya lebih kayak sopan gitu. Saya nggak tahu ini ada pengaruh gender atau enggak, cuma
Bukan Ya cuma di gender juga Hima sih, pengaruh sebenarnya sih. jurusan saya itu hampir 90% cewek. Nah iya mungkin ada pengaruh gender juga. Karena kalau misalnya jurusan fakultas saya kan hampir 90% itu laki-laki. Jadi ya laki-laki kan harus kuat gitu teoritisnya. Cie, kuat. Ya, oke. Maka Mas Lanjut. Mas Greg mungkin mau ngejelasin gimana kita pengalamannya selama di Jerman. Mulai di mana ya ini ya? Simpel aja sih, simpel aja. Jujur ya, dalam kasus ini kayaknya saya sama kayak Gap ya. Terutama ya fakultas saya ini aneh sih, maksudnya bukan aneh ya, unik. Kamu kan fakultasnya masih baru nggak sih? Enggak, udah lama deh 90-an Maksudnya kurang kayaknya. jurusannya. Jurusannya ya 2000-an lah gitu. Cuman gini ya. Fakultas saya ini intinya gini, sains yang non teknis ya, tapi life science gitu, oke? Life science, tapi sebenarnya kalau teknik ya tetap aja sih. Gini ya, contoh ya. Saya untuk pembukaan gitu. Bukan berarti kamu itu teknik geologi, kamu harus ditindihin batu gitu sebagai ospek. Bukan berarti begitu. Saya sama sekali tidak setuju. Atau contoh, kamu ada yang perhutanan. Teknik sastra ditindihin cinta gitu. Oke. Gini. Bukan berarti orang kehutanan harus keliling hutan berkali-kali tanpa istirahat yang dipelonco gitu. Jadi saya sama sekali bukan gak senang lagi, jujur aja sih, saya sama sekali gak setuju gitu. Karena satu ya, ini secara fisik Anda tidak... Enggak, bukan masalah itunya ya. Bukan masalah secara fisiknya gitu loh. Bukan masalah itunya untuk apa? Nih, waktu gitu loh. Sekarang gini ya, kalau di saya nih, nggak tahu Gap ya. Sekarang kan ospek tuh ada 3 ya, kuliah. Iya. Kita bicara SMP, SMA, pas zaman kita masih dapat ya. Sekarang kan udah enggak. SMP, SMA itu dulu masih ospek konvensional gitu kan. Ospek yang kayak zaman batu gitu loh. Jadi ya begitu loh. Jadi maksudnya ospek yang kayak gitulah. Nah, kuliah saya kebetulan waktu itu tuh era mau peralihan ke normal, ke yang lebih dunia terbuka gitu. Kayak first world ya. Kita kan kayak budaya third world gitu lah. Third world yang ya, jadi maksudnya ya open minded. Bukan masalah kita harus open minded lah. Sekarang gini. Iya. Benar kan? Kita harus open minded. Kita harus open minded lah justru nih. Maksudnya gini. Balik ke yang tadi ya. Nih gak tahu ya. Kalau ospeknya kalian ada berapa? Saya ada 3 kan. Ospek kuliah, universitas, ospek fakultas, ospek jurusan gitu kan, ada 3 kan. Siapapun yang dengar ini mungkin tahu gitu maksud saya di mana. Cuman maksudnya ada juga yang kayak gitu, dan ini univ yang intinya optimum ya, yang harusnya udah maju kan gitu ya. Dengan segala hormat, ini institusi sangat bagus gitu, banyak ya. Tapi kenapa begini tuh masih dipelihara, kadang-kadang saya aneh gitu. Nah, ya jadi kan ini bilangnya kan dulu saya di zamannya saya tuh saya ngelawan Madara gitu tuh. Dulu dengan segala hormat, saya mah cuma simpel aja. Kalau dulu kamu nggak boleh pakai celana, terus saya nggak boleh pakai celana juga gitu. Saya gitu aja simpelnya gitu loh. Dan oke. Enggak. Nih, sekarang gini. Udah ya, kita bicara ospek universitas. Ospek universitas itu sangat santai sejujurnya ya. Sangat santai dan itu memang bebas dari perpeloncoan gitu. Terbuka lah gitu. Jadi kita tuh enjoy. Nah, ini nih ospek fakultas, walaupun saya itu life science, tidak berhubungan, mending kalau gini loh. Saya tidak menjustifikasi teknik harus gitu, enggak ya, sama sekali enggak. Intinya saya bukan teknik banget, bukan apa banget, life science yang sebenarnya nggak mesti kayak gini, tapi ospek saya itu setahun, bayangin. Setahun, dan ada setiap kemana-mana itu asal di dalam kampus ada dress code-nya selama setahun. Dan dress code-nya itu mau tau nggak? Dress code yang nggak umum lah gitu, ngerti nggak? Ada pitanya model-model begitu. Nggak tahu kalau kalian ya. Saya sampai segitunya. Nah, terus kenapa saya mungkin udah cerita, cuman ini for podcast sake gitu. Dan itu setiap minggunya ada di revisi gitu, terus nanti tiba-tiba ada yang nyalahin, kamu ada ya yang melanggar gini, terus kita dihukum lagi ya gitulah, saya tahu. Hukum lagi terus. Maksudnya gini loh. Hukum kami, masokisme ini. Gini ya, kita udah kayak gitu ada tugas ospek dan sebagainya. Maksudnya gini, waktu kita, tenaga kita, energi kita, bukan masalah saya nggak mau ininya, bukan, cuman habis untuk begituan aja. Udah kayak gitu, kuliahnya jadi orang nggak pada fokus, nggak pada ini, orang mau organisasi jadi gak jelas juga. Maksudnya gini ya, nih, udah kayak gitu, belum ospek jurusan apa, makanya beda lagi Hima. Nah, ini kan senioritas model yang tadi ya, mindset kalau saya mengalami ini,
kamu juga harus Jadi gitu kamu kan. harus mengalami juga. Iya, dan itu Kamu harus kita merasakan penderitaan saya. kita harus akuin kalau memang itu tuh mindset kolonialisme, kan seperti itu. Maksudnya tuh emang harus kita akuin, iya nggak? Coba sekarang maksudnya kamu ngerasain ini itu kan kayak apa ya istilahnya? Iya, kayak feodal gitu loh. Orang bilang feodal ya mungkin. Emang rakyat Indonesia itu sebagian besar masih terikat sama ini feodalisme. Ya nggak Nah, sih, lihat coba. ini makanya maksudnya tergantung dari sisi, maksudnya itu luas banget ya. Cuman intinya gini, kalau saya pribadi ya, ini kita langsung aja ke solusi. Saya ngomong kayak gini, berarti kan orang mungkin bilang kayak, terus apa protes doang? Saya emang nggak protes doang. Saya mah ada ide juga gitu, yang memang jujur aja ya. Mangga dikeluarin idenya tuh. Kenapa saya nggak ikut ya? Kenapa nggak jadi ini ospek aja nih? Ya walaupun mungkin nggak, ya tau lah, untuk menjadi seperti itu tuh gini contoh ya. Kita nggak tahu, saya bilang ini bakal di ini nggak ya, bakal di ban, di blok ya ini ya. Cuman Di gini, cancel nanti di YouTube, di bukan Twitter paling. kan masalah cancel, ini masalah copyright nih. Contoh, ada organisasi yang kurang bagus kan, misal contoh, organisasi ini merusak ya, organisasi ini merusak. Terus kita mau mengubah organisasi itu, kita kan harus gabung organisasi itu kan, berarti kita kan harus jadi mereka. Nah itu yang saya jujur aja, yang maaf semua audiens, ini perspektif saya aja, ya silahkan aja gak setuju, cuman secara pribadi saya merasa kayak banyak hal baik yang bisa dilakukan lebih dari itu gitu. Dan memang ada mungkin orang yang senang itu silahkan. Tapi saya pribadi lebih baik saya kenal. Misalnya ada ketua ospek gitu, sesuatu ketua ospek ini ya saya kenal baik, apa dekat, dan saya kasih masukan. Dia dengar ke saya misalnya. Bisa seperti itu. Dan itu yang secara harfiah kebetulan ketua-ketua hima apa memang circle dekat gitu ya. Jadi saya bisa memberikan ini. Jadi gini, kalau saya solusinya ya, ketimbang nggak tahu kalau kalian ospeknya ngapain, cuman kalau saya ya tugas-tugas yang kayak gitulah. Kenapa nggak contoh, ketimbang kita disuruh muter keliling misalnya 100 kali kasarnya. Kenapa nggak bikin 100 jurnal contoh? Misalnya dalam iya lebih capek, tapi manfaat jangan 100 jurnal. itu contoh aja. Bukan jurnal loh. Jurnal itu istilah buat tempat menyimpan artikelnya, Bro. Jadi kita lebih tepatnya nyimpannya artikel, Bro. Iya, tapi Kak, kalau ini jurnal ilmiah gitu. Artikel ilmiah. Iya, tapi nggak tahu Jav, kalau di saya jurnal juga, artikel juga beda gitu. Ada artikel, ada jurnal. Oke. Ya gitulah. Itu info dari anak bahasa. Iya, oke. Terima kasih. Tapi maksudnya jurnal, artikel atau apapun itu ya capek kan? Tapi sekarang gini, kamu selama beberapa tahun di kuliah ngerjain berapa tugas, berapa halaman coba? Gak kepikiran emang berapa banyak. Nah sekarang gini, dibandingkan yang ospek yang kita lakuin, berapa banyak yang kepake gitu di kuliah gitu. Bukannya ospek itu masa orientasi. Ya kalau orientasi itu akan disuruh nguli tugas misalnya ya kacarnya, disuruh kerja keras ngerodi ngerjain tugas, ya kenapa gak ospeknya suruh nugas aja? Enggak kok, ospek kan buat pengalaman di luar kuliah juga. Oke, sekarang kalau kamu gitu. Anggap aja kamu masuk dewasa, oke. Pendewasaan kamu apa? Punya bisnis apa? Emang kamu sama investor disuruh push up? Sekarang gini, kamu masuk McKinsey, kamu masuk perusahaan misalnya Slumberjee atau apapun yang internasional apa di PBB, emang suruh PBB kamu suruh sit up di depan ini sebelum lari berapa kilometer? Emang disuruh muter-muter gedung PBB sejam, coba. Sok coba, pernah nggak denger kayak gitu? Itu perbedaannya. Saya tahu kamu satir. Itulah perbedaan mindset gitu loh. Makanya third world ya, bukan apa-apa, memang kita kan berkembang. Asia Tenggara tuh masih seperti itu mindsetnya gitu. Dan saya tidak menyalahkan sepenuhnya. Enggak. Enggak hanya Indonesia. Saya bisa confirm kalau kayak contoh ya, model kayak ya Vietnam, India kayak kita. Singapura enggak ya? Malaysia maksudnya ya Malaysia Singapura enggak. Cuma tawan-tawan ada beberapa kawan saya memang ngakuin ada seperti itu gitu contoh. Wow. Dan maksud saya apa ya? Jujur aja sih kayak bukan sedih ya, cuman sayang gitu. Jadi tuh mindset kita tuh dihabiskan buat itu aja. Jadi mikirnya tuh gimana cara ospek ini, aduh kayak waktu kita habis buat begituan, sedangkan di luar tuh ada orang yang tahu kan yang ngituin black hole image itu kan anak 18 tahun kan, yang cewek itu 19 tahun gitu kan. Tahu kan Gap yang kemarin? Iya kan? Tahu kan? Enggak, itu satu tim. Cuman maksudnya salah satunya ada kan? Maksud saya gini, saya cuma pengen bilang kalau
Iya, cuman maksudnya anak muda di sana ada yang udah mikir sampai ke sana gitu loh. Kita cuma ngurusin Wow, ospek, 18 cuma tahun, ngurusin apa. Bro. Maksud saya bukan apa-apa. Nggak mesti semuanya gitu. Cuman seenggaknya, aduh gimana ya? Ya kalau kita ngurusin beginian terus kayak gimana gitu dengan segala hormat gitu. Maaf jadi ngeren panjang ya semuanya. Nggak Cuman apa-apa. Ini kan ya kita tujuan di sini juga sharing gitu. kalau ada yang nggak setuju ya silakan aja. Dan saya sangat terbuka. Ya kalau misalnya gini, ada argumen yang memang oke pas terus gimana caranya? Ada nih pasti di sini yang emang kekeh nggak setuju, pasti ada yang ke-trigger bahkan marah, bakal ngerasa apapun itu. Matanya tuh langsung bersinar. Ya no hard feeling gitu. Memang saya mah ada datanya dan maksudnya jelas kan gitu. Kalau nggak setuju ya silakan aja, bener nggak? Kalau saya mah Jangan ngomong ada datanya, nanti yang repot tuh kita yang harus nyari iya datanya bukan buat data, maksudnya bukan data lah, bukan data. Ada pengalaman saya sendiri gitu cerita ya, bukan data ya, beda. Itu pengalaman saya pribadi gitu dan saya nggak bisa nyebutin apa-apanya tapi bukan fitnah gitu, bukan kayak ngarang, cuman itu yang saya lihat sendiri, saya pengalaman gitu. Jadi ya ya gitu, mungkin kalau dari saya aja dulu. Silakan yang lain. Kayaknya dari tadi gimana Kayaknya gitu. sih senioritas itu nggak mungkin nggak kita temuin di Indonesia sekarang sih. Semoga nanti ke depannya udah nggak Ya, dipraktekin lagi gitu lah. intinya ya saya nggak setuju lah ada senioritas gitu. Ya sama saya juga, bro. Kayaknya sih orang Indonesia juga makin kesini makin nggak setuju kok. Bagusnya sekarang lebih terbuka pikirannya. Open minded. Memang kita butuh open minded, cuman seberapa open Mahasiswa gitu. kan memang harus open minded. Iya gitu. Oke. Kalau Kita masalah ospek itu ya, Gimana? kalau masalah ospek itu jadi kayak permasalahannya itu mungkin dari kayak budaya. Aku ini pernah dihukum sama kakak kelasku seperti ini, jadi aku harus menghukum adik kelasku juga gitu. Iya gitu. Ya itu Kan budaya mindset utama itu. Iya. Balas Jadi dendam kalau intinya. misalnya Ini sama kayak itu loh, sama kayak prinsip korupsi gitu tuh. Jadi dulu saya pernah menjadi korban dari korupsi gitu tuh. Sekarang saya sudah menjabat dan sekarang giliran saya untuk korupsi gitu. salah Jav. Itu bukannya apa-apa, cuman saya ngerti kamu Gimana? ke arah mana, cuman mindset kamu itu bukan salah, cuman contohnya kurang tepat dikit, Jav. Gimana? Lebih tepatnya Nah, ada orang korupsi terus dikorupsi terus dia jadi ikut pas udah posisi itu, oh enak ya korupsi jadi ikutan gitu. iya gitu. Benar. Bukan balas dendam, Jav. Itu mah emang karena oh iya bener ya enak ya gitu. Gini. Coba sih kucing. Jadi kamu kan salah satu anggota Hima juga. Ya nggak apa-apa, manggil apa aja. Iya. Maksudnya kamu juga salah satu anggota Hima juga kan ya? Nah, tadi dari Halo? Iya. Yap. Iya. Kamu kan iya. Nah, itu kamu alasan utama masuk Hima kenapa? Deep question. Iya. Sebenarnya itu Ya pertanyaan. sebenarnya sederhana aja sih Iya. Ini apa ya? Saya bukan maksudnya membanggakan Hima sendiri ya. Cuma alhamdulillah Iya. Hima saya tuh Memang harus nggak ada membanggakan sih. Ya, lanjut. nggak kayak alhamdulillah nggak sama kayak kamu gitu loh, bro. Alhamdulillah Iya. gitu tuh. Malah ini kita lumayan fokus ke ini kok pendidikannya gitu tuh. Kita ngadain ini di jurusan kalian ada ini nggak apa skripsi ya namanya itu? Bedah skripsi ada nggak? Enggak. Nggak ada. Di jurusan kita Itu ada kalian bedah skripsi Bagus ya. seenggaknya 4 kali setahun. itu kan kayaknya emang udah dari jurusan kamunya gitu ya. Enggak. Itu jadi Terkecimpung gini, ke masalah itu. ada ceritanya. Jadi itu sebenarnya enggak original dari jurusan. Jadi sebenarnya Hima tuh sempat ini main ke kampus ke mana gitu tuh, saya lupa. Nggak bisa nyebut kampusnya sih sebenarnya. Pokoknya Iya. saya berterima kasih kepada kampus tersebut sampai nggak bisa ngebuat ngeinspirasi jurusan saya gitu lah. Nah, akhirnya dari kampus itu kita adaptasi, kita jadiin ke bagian dari program kerjanya Hima gitu tuh. Jadi 4 kali setahun lah gitu minimal. Selain itu juga kita ospeknya itu nggak kayak yang kalian bayangin gitu tuh. Ospeknya cuma 3 minggu tuh. Itu yang buat jurusan ya 3 minggu. Itu pun ini cuma seminggu sekali doang gitu tuh datangnya. Kegiatannya juga nggak muter-muter, nggak apa-apa, itu banyak games. Terus malah yang sebagian besar yang ngasih acara itunya dari kitanya gitu loh. Selain itu, di salah satu acaranya di ospeknya itu ada praktik membuat jurnal. Bukan jurnal sih, artikel ilmiah.
Dan itu yang apa, yang nilainya itu dari dari kitanya, dari kalau itunya divisi pendidikannya gitulah, bagian dari himanya. Ya kayak Lumayan gitu. maju berarti ya. Makanya saya tertarik gitu tuh. Emang karena premisnya lumayan gitu Oh, tuh. Jadi sayang saya kalau nggak ikut. jadi kamu pengen ikut karena ingin apa namanya ikut dengan kegiatan-kegiatan seperti tadi itu. Iya, alhamdulillahnya selain dapat pengalaman apa di situnya juga ngebantu orang gitulah istilahnya gitu tuh. Ya nggak? Nah, ya. Mhm. Kalau Ada misalnya jadi mungkin bisa ditarik kesimpulan bukan kesimpulan maksudnya. Jadi semakin banyak orang yang ingin masuk hima itu mungkin ada satu alasannya karena pengen balas dendam seperti itu. mungkin Ada aja. mungkin ada, mungkin Biasanya ada. ya bisa aja sih. Cuma alhamdulillahnya sih kita nggak sampai kayak gitu sih. Ya itu kayaknya masih bagus sih lingkungannya. Heeh. Iya. Ya kayak misalnya dulu waktu ketika saya SMP juga dulu kan kamu juga ya Jaf dulu kan Iya, masuk iya. OSIS juga. Nah kalau Iya. misalnya kita kan Itu dibanjur malam-malam. mindsetnya masih ya mindsetnya kan masih anak-anak gitu jadi kayak lebih Bayangin senang coba main-main gitu. harus kita tuh ngemat air malah banjir. Bra, serius, Bra. Serius. Ya, kalau Kamu misalnya ikut nggak jujur sih? aja Gap pas itu pas apa penerimaan bergantian eh, ini ya Pak ikut jam 2 pagi. ya jam 2 pagi dibanjur kan? Iya, Ada ini nggak? Ada guru loh. Ya nggak? nggak tahu lupa Guru itu ikut udah loh. lama banget. Serius ada guru Guru ikut loh. olahraga Bukan guru olahraga, guru bahasa Inggris. oh nggak tahu saya ingatnya Ya guru itulah olahraga aja. pokoknya Ya. itulah. Jadi intinya gitu kadang kita juga kayak pengen ngebalas dendam gitu kayak misalnya saya dulu masuk OSIS itu kan ya kebetulan karena saya ospeknya lumayan keras jadi pengen ngebalas dendam ke adik kelas gitu pengen senang Waduh, juga parah. ya. Tadi kita Jadi baru aja itu si ya, Gregor itu ngeram. ya, Enggak itu cuma iya cerita jadi kan. saya juga Gre sebenarnya masuk hima juga saya juga masuk hima juga awalnya kan saya tuh pengen ngerubah gitu ya sistem ospeknya supaya nggak jadi seperti itu tapi setelah saya saya ikut mau sok lanjut. setelah saya ikut kegiatan kayak Udah keluar penerimaan sorry. mahasiswa baru jadi kayak apa ya rasanya jadi kayak ada senang-senangnya juga gitu mainan dengan anak-anak baru jadi apa namanya niat baik kita kadang suka berubah jadi niat yang bisa kayak gitu. Tuh. Ya coba, itu orang tuh jangan ngomongnya aja gitu. Nih Langsung Jaf. masuk ke dalam bagiannya. Cing. Gregor. Apa maksudnya bukan apa-apa. Nih, sekarang gini ya. Kita masuk itu kan. Ini bukan apa-apa ya. Saya bukan ini cuma cerita aja. That's what she said. Oh, iya benar. Enggak, maksudnya sejujurnya saya enggak apa tahu. Cuman singkatnya, intel saya di semua hima di BEM. Jadi maksudnya dan mereka maksudnya tuh masukan saya itu tetap tersampaikan gitu. Walaupun banyak yang tidak bisa terimplementasi karena walaupun ada yang tadi ya, orang itu udah bagus. Terus bilang ke saya kan, aduh kayaknya susah banget. Kenapa sih? Ada intervensi dari angkatan atas. Nah, gitu-gitu juga susah. Gimana coba? Coba gimana kalau kayak gitu? Kita udah ini bagus, semuanya sepakat dari yang senior yang bahkan udah nggak ininya aja intervensi ya lebih sulit lagi. Kalau yang di atas sudah ikut-ikutan udah susah gitu tuh memang. Maksudnya kayak kasusnya ini, kasusnya polisi yang ini yang sekarang tuh Gap, tahu kan kamu? Polisi yang mana? Yang itu, yang Brigjen J, tahu. Jangan sebutin ke Gregor nanti dia ke trigger. Tahu kan ya? Sebenarnya itu banyak sih Jaf permasalahan. Nggak terlalu tahu. Kamu tahu? Gregor tahu? Kayaknya kasusnya. Tahu, cuman nggak tahu persis. Cuman saya udah kebayang sih karena sebenarnya banyak sih itu bukan wajar ya. Cuman kasus yang itu dilakuin, kita nggak mau ngebuat ini ya. Ini sebenarnya. Ini kita nggak tahu apa-apa, jadi kita nggak bisa intervensi. Iya, cuman maksudnya sebenarnya ya intrik kayak gitu di mana-mana adalah gitu intinya dan ya sama kita bicara balik ke akademis ya tadi gitu. Jadi ya gitu sulit juga kalau udah kita gini nggak bisa intervensi kadang-kadang.
Ada aja. Indonesia. Gimana Gap? Kalau udah jadi budaya kayaknya susah juga kalau diubah. Ya emang gitu kalau budaya itu kan udah jadi bagian dari apa ya? Udah kayak bahasa gitu tuh. Itu tuh udah disetujui sama masyarakatnya itu. Jadi ya mau nggak mau Iya, jadi harus kalau udah jadi budaya itu memaksa satu iya, masyarakat itu untuk setuju. kalau nggak Iya. dilakukan justru terasa aneh gitu. Mm-mm. Jadi Itulah yang sebenarnya kan Ah. 2 tahun kemarin itu kan kuliah online semua ya. Saya juga udah senang gitu karena ospek kayak gitu kan otomatis kan udah nggak ada ya. Perpeloncoan Iya, kayak gitu udah nggak benar. ada. Nah, Harusnya. tiba-tiba ketika Harusnya. harusnya Tapi kan kemarin ada ya, kasusnya. ya Tahuan. makanya Saya aja saya juga ke ngerasa ya. aneh gitu. Jadi kan mereka yang nge-ospek anak-anak baru ini kan mereka nggak ngalamin kegiatan seperti itu gitu. Nah mereka tuh Nah, dapat benar. niat melakukan Udah hal mulai itu dari beda mana kan? gitu. Padahal dia Iya, enggak. Benar. berarti mereka kan punya tujuannya Ya atau itu latar belakang saja. melakukannya kan itu Membuat gitu. Jadi Dulu kan mereka nggak menurut ngelawan saya Madaranya kan nggak pakai Zoom. jadi kan menurut saya bisa aja ya, kalau misalnya sistem ospek itu bukan dari inisiatif si himanya gitu. Jadi udah ada peraturan dari kampusnya sendiri kayak mewajibkan kegiatan kayak gitu. Jadi bisa aja anak-anak itu iya kan nggak benar. merasakan ospek, jadi mereka juga kan nggak tahu ospek itu kan. Nah tiba-tiba mereka melakukan hal itu, mereka Iya. dapat informasi dari mana gitu. Udah kayak Kan gitu, bisa aja udah ada. nggak hanya itu sih. Terus motivasinya dia dari mana juga kan? Iya Motivasi dia benar gitu kan, benar-benar iya, ego aja gitu kalau menurut saya. Motivation. iya, Ya, coba dia nggak digituin. I am the storm that is approaching. Oke. Iya. Iya, maksudnya ya, kalau secara konteks ya gitu. bisa aja kan, jadi kayak udah ada kayak regulasinya gitu. Kita kan nggak tahu. Nah kalau misalnya di kampus Mungkin ada ini kamu ya, aja, ada bisikan-bisikan di internal gitu. Tapi gini ya, nih iya, waktu kemarin ya, ini saya ya, kadang-kadang itu mereka melakukan kegiatan itu off record gitu. Jadi pokoknya ada suatu inilah, nih suatu cerita mungkin saya udah cerita ya ke si kucing. Cuman maksudnya iya, ada teknik ya, teknik sesuatu. Dia itu teman saya itu waktu itu pernah sekos bareng dan rekannya itu dia malam hari Minggu atau pokoknya libur lah pokoknya intinya jam 10 atau aduh kayak panik kan. Saya tanya, loh kenapa? Santai aja kan panik. Ini lagi panggilan malam atau apa gitu istilahnya. Dan itu random oh dipanggil iya, di kayak hutan gitulah di sekitar kampus, disuruh push up. Udah oh iya balik lagi. kalau itu Bayangin, dia kenapa teknik ya, kenapa maksudnya kenapa mesti malam itu emang nggak sok aja off record lah itu kalau mau saya. iya Kalau mau benar. saya nggak hampir masa diizinin kayak gitu ya kan? Sok coba. Zaman Ya, terus sekarang kamu itu gimana ya? itu Zaman temenmu fakultas iya apa? Temenmu pokoknya ya fakultas apa? gitulah. Fakultas ya Teknik. fakultas teknik aja pokoknya gitu. Untuk Oh iya. menghindari hal-hal yang Nah, kita di sini ini pokoknya fakultas ini mempelajari batuan. Sebenarnya kayak gitu juga di fakultas saya waktu angkatan saya juga ada gitu. Justru ada Nah, kasus sastra itu. Indonesia ya pasti. Pasti. Kayak gitu. Waktu itu kebetulan ada kayak razia gitu kepala prodinya. Ini saya nih, lewat panitia dimarahin semua itu. Ini apa-apaan ini baris-baris beginian? Panitia langsung dipanggil semua ke prodi. Bayangin coba. Itu udah disetujuin udah apa loh? Oh, ternyata Coba jadi mana yang persetujuan dari pusat. Nah, iya Wow, makanya. Berarti kan berani. banyak yang mungkin aja banyak yang off record juga gitu. Maksudnya tapi gitu secara loh, umum. justru mahasiswa itu harusnya fearless. Ya itu makanya. Makanya itu, makanya. Ya maksudnya ya itu. Ya makanya nanti kalau kita ngelawan nanti nggak dilibatin di himpunannya, terus angkatan kita dicap lah sebagai angkatan apa gitu kan? Iya benar. Itu bingung. Ya makanya maksudnya itu. Jadi kan
yang berpikiran kayak kita tuh mungkin balik lagi, mungkin 10% lah, misalnya dari 100% gitu kan. Jadi ya gitu, banyakan orang udah malas gitu kan. Nah itulah yang harus kita, ya semoga ini tuh sebenarnya kita advokasi untuk ke siapapun yang ingin Indonesia maju sih sebenarnya. Maaf ya, saya akan frontal aja gitu. Cuman kalau kita ngurusin beginian aja ya gimana gitu. Waktu kita habis aja untuk hal-hal yang punten ya. Cuman jadi main-main aja gitu loh kesannya. Oke, kita habis buat balas dendam aja. Dengan dalih untuk pengalaman, untuk apa? Ya kenapa gini loh. Kalau kita bisa isi pengalaman kita, pengalaman kuliah dengan prestasi yang bagus atau dengan organisasi yang bagus atau bahkan ada yang mulai merintis bisnis, kenapa mesti kita mengisinya dengan perpeloncoan gitu aja sih, simple. Siap. Berarti ini mengingatkan aja, ini kita topiknya dari tadi soal perpeloncoannya. Oh iya, benar. Walaupun kita bahasannya ini tentang akademik. Walaupun iya emang ini kasus yang menarik gitu tuh, cuma kita bahas yang lain sekarang. Kita tadi skip kuliah kan, langsung ke kenapa kita tadi SD. Terus sekarang gini, SMP SMA ya. Gimana menurut kalian? Kok ketawa? Apa ini maksudnya? Enggak apa-apa. Itu mungkin gangguan selama belajar kan pasti ada aja gitu tuh ya. Kita bicara akademis ya? Iya, di Indonesia. Iya. Gitu tuh. Kadang-kadang mungkin di sekolahnya ada yang ini kita ini di sini kita tidak mengeneralisir, tapi memang ada oknum-oknum sekolah yang dimana ya siswanya kurang teratur lah dalam tanda kutip gitu. Jadi kadang-kadang ada perang tertentu dalam tanda kutip yang mungkin akan terjadi secara berkala gitu tuh antara geng-geng yang seenggaknya di sini tidak diizinkan senjata api. Ups. Yep, ups. Bayangin. Gitu. Enggak, ya lanjut. Iya, dan itu biasanya dimulainya pas SMP atau kalau nggak SMA sih. SMA udah paling tinggi gitu tuh. Kuliah alhamdulillah enggak lah. Sebenarnya SMA ya lebih ekstrim yang kayak gituan. Cuman saya nggak mau bicara ini. SMP yang kadang paling ekstrim justru. Iya, cuman iyalah oke. Ya cuman gini ya. Kita bicaranya mungkin gini, pertanyaan menariknya kenapa bisa seperti itu sih? Nah, ini banyak sih. Ini maksudnya kita dari konteks akademik ya. Kalau menurut saya berarti kan ada sesuatu ya, lebih ke akademiknya. Entah kenapa saking memuak. Tahu ini nggak sih mindset? Maaf ya, ini bukan yang suka ngebully, sebenarnya mereka tuh bukan benar-benar mereka kadang-kadang kayak gitu, sebenarnya kurang perhatian aja di rumahnya gitu tuh. Ada juga, makanya iya nggak sih? Kenakalan dengan kejahatan tuh beda loh. Ada garis, ada fine line nggak di situ. Kenakalan remaja sama kejahatan remaja beda kan? Iya, beda. Ngerti maksudnya? Ngerti lah audiensnya, saya yakin mungkin beda. Memang ada yang memang fase remaja ya, yang memang ada fase remaja kan banyak kan. Namanya orang pubertas ya. Ada yang menjadi seperti ini, ada yang menjadi pengen menunjukkan jati diri gini, ada yang jadi jagoan, ada yang memang ini itu banyak sekali. Iya, ada yang memang jadi gimana, ada juga yang mungkin karena pengaruhnya kurang bagus, lingkungannya apa, ya kejahatan gitu kan. Bahkan makanya ya memang nggak, ya ini mah bukan topik sensitif ya, kayak geng-geng gitu lah. Yang memang violent ya, dalam artian ya, bukan geng kelompok, tapi geng yang memang membuat suatu kriminal gitu kan. Nah itu kan beda dengan kenakalan menurut saya. Orang ngebuat circle terus ngegosipin anak yang lainnya, terus sampai anak itu dikucilin, itu bukan kriminal kan, itu bukan kriminalitas. Nah itu merundung orang loh, emang sakit loh. Nah itu saya gak bilang itu benar, enggak, cuman ini masalah kriminal atau enggak aja gitu. Kriminal itu dia bisa dihukum di pidana kan. Tapi subjektif atau tidak berarti gitu, Bro? Subjektif. Nah, itu menarik sih, Sok, silakan. Saya cuma ngebuka aja obrolannya, Sok. Ya ini sekali lagi ini kita nggak tahu apakah ini fenomena antara gender atau enggak, cuma mungkin yang paling bisa relate ke soal yang tadi saya sebutin itu mungkin cewek justru. Soalnya pergaulan di ini mungkin audiens yang cewek mungkin bisa konfirmasi atau benar atau enggak, tapi saya dengar. Nih, gap. Tapi saya dengar apa ya? Circle cewek itu kayak kandang singa, iya nggak sih?
kandang singa. Dalam artian Gimana? ini apa? Lioness. Yes, dalam artian kalau nggak mengikuti apa, bukan singa, mungkin kayak sarang lebah gitu tuh, kalau tidak mengikuti ratunya, ya mereka akan kalau nggak diserang secara barengan ya mereka dikeluarin, atau kalau nggak ya malah nggak dapat apa, privilege apa-apa gitu tuh dari lingkungan sekitarnya gitu tuh. Itu Ini yang kalau itu apa ya, mungkin kedengarannya agak apa ya, biasa aja seksis. mungkin karena dari cara 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 saya menyampaikannya, atau mungkin dari bahasanya gitu tuh. Cuma ini traumatik loh ini nih, bisa sampai apa, ke ceweknya pas udah dewasa gitu tuh. Ini masalah masalah penting loh. Iya, iya. Dan menurut saya Nah, ya bukan seksis sih, cuman maksudnya apa? memang permasalahan ini nggak hanya itu beda ya. Nah, maksudnya Hmm, ini beda, permasalahan ini lebih luas dari sekolah. Ini bukan masalah mahasiswa lagi, itu udah masalah nature orang gitu. wow. Ya kalau di kerja juga intrik itu lebih ekstrim itu. Bahkan bisa melibatkan, saya nggak suka nih orang ini. Itu bisa bukan konspirasi ya. Bisa jadi kamu dijelek-jelekin lah. Itu ada loh bener kayak gitu, dan Ya ampun. serius, itu orang-orang toksik aja gitu menurut saya, dan itu permasalahan bukan berarti umum, cuman maksudnya permasalahan Jadi ini bukan benar-benar sesuatu yang terlibat dengan pendidikan gitu tuh. bukan kalau menurut saya ini itu luas, kita bicara nanti ya. Heeh. Cuman kalau balik dalam artian yang umum, yang kayak laki-laki perempuan, nah itu mungkin memang ada ya yang fase Nah, memang kalau orang laki-laki kayaknya sih lebih lebih cenderung ke fisik ya, kalau udah ya, jadi mungkin ya namanya orang seneng ngebully aja karena memang masa remaja, itu beda ya. Heeh. Karena setelah itu mereka ngerasa, oh iya, kayaknya saya tuh gak dewasa gitu yang saya perbuat. Karena orang dewasa pasti mikirnya, ngapain sih saya ngurusin orang lain gitu kan? Kita juga banyak urusan gitu. Ya Itu kan ujung-ujungnya yang nanti kita juga perlahan belajar moralitas gitu kan. itu perbedaan sebenarnya dewasa Nah, dan remaja gitu. Karena remaja ngurusinnya masih ruang lingkupnya nggak banyak, ya orang lain pun sempet diurusin. Sekarang orang yang udah banyak urusannya, ngapain ngurusin orang lain coba? Waktunya habis aja untuk itu. Kan gitu, itu beda kan pemikirannya. Nah, itu baru ada hubungannya dengan edukasi dengan remaja. Tapi kalau tadi, itu permasalahan serius loh. Kenapa? Karena sampai dewasa pun ada permasalahan seperti itu. Orang tua pun seperti itu loh, jangan sangka. ya apa, Serius, apalagi ya. Ini sedikit ini aja intermezzo ya. ya sok mangga. Apalagi misalnya tadi di model pedesaan gitu, satu digosipin habis itu. Oh Cuma iya bahaya gara-gara itu. bener. Coba itu beda, itu topiknya udah ke sana. Nah, iya Makanya udah ini nah, udah off topic dari itu, sorry ya dari kalau topik kita itu. balik ke akademik ya gitu, Nah, batasnya itu kenakalan remaja hmm. dan kriminal gitu. Tapi Itu kayaknya sih sih. kenakalan remaja tuh paling identiknya ini sama hubungan gitu tuh, Bro. Kayak gitu tuh Ya kalau bisa udah. jadi gitu. Nggak tahu ya maksudnya. Saya no comment jujur aja tentang itu, dan saya nggak ingin ngomongin itu. Cuman intinya Tapi bisa jadi bisa tapi jadi gini lah, apa, sebagai orang yang paling tahu rasanya gimana hal kayak gitu tuh mempengaruhi pendidikan tuh gimana, Bro? Gimana kamu komentar? saya nggak ngerti pertanyaan itu. Oh Kita iya, tanya maaf yang maaf. lain aja, oke? Oke oke, paham. Lanjut. Nggak, Sigap, mungkin pengen komentar soal itu apa, apakah itu mengganggu atau enggak? awas kalau ngasih contoh yang Apa? kira-kira gak relevan. Oh enggak, tentu saja. Tidak akan kok. Udah mungkin lanjut aja. Nah, yes. Kamu ini. Terima kasih. Oke, Ya lanjut. udahlah, dari saya aja. Kalau menurut saya iya, kadang-kadang itu bukan kadang-kadang sih, lebih seringnya memang kadang bakal mengganggu sih. Jadi mendingan kalau memang masih pengen SMP, SMA mendingan jangan pacaran dulu. Sejujurnya ya kalau menurut saya gitu. Nah, Gini, saya ngomongin ini umum ya. Ini dari perspektif orang yang mungkin, ya saya nggak bisa dibilang saya udah dewasa banget cuman atau apa, cuman itu seenggaknya Anda lihat coba, lihat foto Anda sendiri gitu tuh, bukankah Anda sudah dewasa? maksudnya dewasa dan tua tuh beda kan. Bisa jadi gini loh, Jaf. Bisa jadi contoh ya. Bisa jadi Merlin contoh ya. Ini contoh, maaf ya. Kita jadi off topic. Contoh ada misalnya entah orang yang ribuan tahun gitu, terus bersikap masih anak kecil bisa aja kan. Ya ada yang umurnya 25 tahun tapi masih kayak kekanak-kanakan ketimbang Tapi pacarnya juga. ya, tapi ada aja yang apa namanya, kamu nggak takut ngomong gitu, ini umum dia bisa lihat. Terus apa namanya? Ya, saya ngebelain kamu loh ya. Oke, saya nggak Ya, menyebut. maaf. Ada juga yang memang remaja udah dewasa. Nah, maksudnya gini, cuman saya mah secara hubungan ya. Ah. Kalau menurut saya memang
banyaknya distracting sih karena gini ya. Mungkin namanya remaja kan baru experience kayak gitu jadi ya pengen all out mungkin. Tapi mungkin aja ada yang memang hubungannya sehat dan berlanjut bisa aja. Cuman mungkin kalau dalam kasus yang akademis ini persentase yang jadi sehat itu memang lebih sedikit sih gitu. Iya Kayaknya dikit. Soalnya ya gini aja, bayangin aja misalnya kita minoritasnya gitu. ketemunya di SMA. Nah, Atau SMP juga bisa si jadi. cowoknya pengen ngambil teknik. Dia ternyata masuk ITB lah gitu, alhamdulillah. Contoh. Nyebut Tapi ternyata si ceweknya pengen kedokteran, dia masuknya UI gitu tuh. Nah, itu akhirnya LDR gitu tuh. Ternyata gimana sama-sama sibuk akhirnya ya gitulah. Tapi Iya, ini sih jadi ingat ini ceritanya guru kita. Ini guru SMA kita dulu gitu loh. Tahu nggak sih yang guru matematika? tahu. Tahu kan ya? Tahu. Itu dulu dia kan nikah pas dia ini kuliah. Itu mungkin lupa karena memang si cowoknya udah ada penghasilan atau emang keluarganya udah mendukung gitu tuh. Jadi ya udahlah sekalian aja kalian nikah sambil kuliah ya akhirnya suportif gitu tuh mereka selama kuliahnya gitu tuh. Dan itu di universitas dan jurusan yang menarik gitu tuh dalam tanda kutip. Ya enggak? Iya. Jadi itu memang kan sebenarnya memungkinkan asalkan dua-duanya suportif gitu loh. Ya itu beda lagi. Juga. Makanya itu obrolan ke sana itu nantilah kita sosial budaya kayak gituan ya. Iya. Cuman intinya benar. Cuman yang mau saya maksud sih lebih ke ini sih. Ya bisa jadi memang orang itu karena memang udah cocok mau dimanapun gitu. Kasarnya mau ada yang misalnya scholarship di luar langsung S1-nya atau mungkin ada yang gimana juga tetap hubungan jalan bisa aja kan sebenarnya. Ya. Cuman kan nggak semuanya gitu. Dan itu kalau menurut saya sedikit sih presentasinya mungkin yang hubungan setelah itu entah pas karir, entah pas kuliah itu kayaknya lebih banyak karena memang udah dewasa juga sih mungkin ya. Jadi pertimbangannya itu bukan cuma sesaat gitu. Itu aja sih, Pak. Ya, silakan Cing, lanjut Cing. Tadi kita udah ngebahas soal gimana pendidikan di Indonesia mulai dari SD sama tadi di kampus soal perpeloncoan, terus sekarang kita ngebahas soal percintaan juga. Iya. Ini udah lewat 1 jam belum, Coach? Kira-kira? Udah jauh. Oh, udah jauh? Berapa menit? Iya. Sekitar 1,5 jam. Oke. Waduh. Apa mau diselesain sampai sekarang sampai sini dulu atau mungkin Cukupin dulu aja ya. Iya. Itu kurang lebih itu yang akan kalian dengar kalau kalian mengklik video ini seterusnya gitu. Jadi ya sekali lagi ekspektasi sih jangan terlalu tinggi. Cuman ya kalau tinggi ya kami sangat berterima kasih sih. Cuman kalau ada masukan atau apa kalian bisa langsung kasih tanggapan aja ya di komen. Ini gitu. Sebagai catatan ini kita bukan orang-orang yang kayak Pak Guru Gembul itu yang sangat kami hormati itu. Enggak, ini kita cuma orang yang nyari tempat buat saling ngobrol juga ini nih. Ini kalau boleh jujur ini gimana kalau kita ngobrol di dunia nyata aja ya? Iya kan Mas Gregor? Iya. Ya, tapi bukan sebenarnya ini ngedengerin kita ngobrol aja. Tapi ya semoga bisa bermanfaat karena ya gitu loh. Maksudnya itu dia hanya humble aja sih. Maksudnya sebenarnya humble. Oh, humble. Humble maksudnya ya kita juga lumayan inilah maksudnya paham kok dengan yang kita intinya kita nggak ngomong asalan banget gitu. Nggak cuma nyeplos aja. Ya santai gitu. Gini lah. Misalkan memang ada kata-kata yang kurang tepat atau kalau nggak ada sumber yang mungkin kurang sesuai dengan faktanya gitu, nanti sebutin aja gitu di di komentar, nanti kita perbaikin entah di bio atau kalau nggak mungkin di gitunya. Dan kalau memang sampai faktanya itu udah terlalu dalam tanda kutip berbahaya, mungkin ya akan kita pertimbangkan untuk itu aja videonya gitu lah. Ya. Ya nggak di cancel semua sih. Kalau saya maksudnya itu biar kitanya juga tanggung jawab gitu loh. Iya. Iya. Bisa diatur tadi cut atau apa. Tapi intinya kalau yang saya omongin tadi membuat kamu merasa ingin meng-cancel saya atau ingin mengkomentari apa, silakan saja hubungi saya dan mungkin aja saya kemungkinan besar saya nggak peduli. Sabar. Iya. Tapi santai aja kok. Saya sendiri orangnya mungkin maaf kalau agak ngeren gitu ya. Karena memang ya jujur aja itu salah satu membuat hal. Sih Anda bahagia ya disediain tempat kayak gini nih yang hal yang tidak nyaman. Kalau ada yang setuju atau gak setuju balik lagi silakan bisa ini kami semua. Gak tahu kalau mereka, kalau saya sendiri ya
santai aja gitu. Oke, silakan Gap, ada kata-kata lain? Udah kayaknya. Udah kayaknya. Oke. Udah ya. Jadi oke. Selamat beraktivitas siapapun itu. Kalau misalnya kalian ada ide untuk berikutnya bisa juga tulis apapun Barangkali itu. pengen request juga silakan. Iya. Di sini kita uploadnya juga nggak menentu, sesukanya kita, sesempatnya kita gitu tuh. Serandomnya Dimanapun kita, di karena dunia kita ini itu juga ngobrol, santai. ya saya kira random. Otai. Ya, saya sangat gas. Pokoknya kita random Saya people sangat di gas Indonesia setuju aja. dengan pesingkatan itu, teman. Oke semuanya. Udah keren sih, otai itu. Apapun terserah. Yaudah, terima kasih untuk yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kata-kata dari kami yang agak menyinggung. Kalau ada apa-apa silakan disampaikan kepada kontak yang udah kami sediakan. Yap. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.